Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 6 ingin mempresentasikan datang Eka, Firman, Satya, Prilly, Anissa, Muhammad Falih, dan Muhammad Sam. Oke, di sini ada implementasi nilai sains dan agama. Apa sih itu sains? Sains adalah ilmu pengetahuan di mana kita mengenal tentang alam atau ilmu-ilmu tentang alam seperti itu. Dan apa itu agama? Agama adalah keyakinan, di mana dalam diri kita keyakinan dalam Islam agama itu berpedoman pada Al-Quran pendahuluan. Nah, dari agama dan sains itu adalah dua pilar penting dalam membangun peradaban manusia. Mengapa demikian? Dikarenakan agama itu mengajarkan untuk nilai moral, etika, sementara sains itu berperan untuk pengetahuan dan teknologi untuk memecahkan berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran mendorong umat manusia untuk berpikir, meneliti, mengambil pelajaran dan dari alam semesta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20 yang artinya, apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Nah, ayat ini menunjukkan betapa pentingnya pengamatan, penelitian, dan pemikiran mendalam sebagai bagian ibadah dari penghambaan kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap manusia. Dengan demikian, integrasi nilai agama dan sains itu sama-sama penting. Jadi, itu untuk membangun masyarakat untuk beradab, maju, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya Sumber nilai dalam agama. Nilai dalam agama merujuk pada prinsip-prinsip atau pedoman yang mengarahkan manusia dalam membedakan mana yang benar dan salah, baik dan buruk. Nilai ini menjadi landasan moral dan etika yang dijunjung oleh para pemeluk agama. Sumber nilai dalam agama dibagi tiga, yaitu 1. Kitab suci. Kitab suci adalah sumber utama nilai-nilai dalam setiap agama. Di dalamnya tertulis ajaran Tuhan yang menjadi pedoman hidup. Misalnya, dalam Islam ada Al-Quran, dalam Kristen ada Alkitab, dan dalam Hindu ada Weda. 2. Nabi atau tokoh agama. Nilai agama juga bersumber dari ucapan, tindakan, dan teladan para nabi atau tokoh agama. Contohnya, umat Islam meneladani Nabi Muhammad SAW melalui hadis dan sunnah yang menjelaskan dan memperjelas isi Al-Quran. 3. Tradisi dan pemahaman umat. Selain kitab suci dan tokoh agama, nilai juga muncul dalam hasil pemikiran, pemahaman, dan kebiasaan yang dibentuk oleh komunitas beragama selama berabad-abad. Misalnya, dalam Islam dikenal dengan istilah ijma, kesepakatan para ulama, dan qiyas atau analogi, yang membantu menjawab persoalan baru yang tidak secara langsung di kitab suci. Selanjutnya, sumber nilai dalam sains. Sains tidak hanya berkaitan dengan fakta dan teori, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai yang membentuk cara berpikir dan bertindak ilmuwan. Dalam Islam, sains tidak boleh dipisahkan dari etika, moral, dan spiritualitas. Oleh karena itu, sumber nilai dalam sains sangat penting agar ilmu pengetahuan digunakan dengan benar dan bertanggung jawab. 2 sumber nilai dalam sains menurut Islam. Yang pertama, wahyu, Al-Quran dan hadis. Wahyu memberikan pedoman moral dan spiritual dalam pengembangan ilmu. Yang kedua, akal, rasionalitas. Akal adalah anugerah Allah untuk mencari kebenaran ilmiah, namun penggunaannya harus selaras dengan wahyu agar tidak menyimpang. Selanjutnya adalah integrasi nilai sains dan agama. Islam tidak memisahkan antara ilmu dan agama, karena banyak ilmuwan muslim yang terdahulu seperti Al-Ghazali, Al-Farabi, itu menggabungkan keilmuan dan keagamaan. Rasulullah adalah suri teladan dalam segala hal, termasuk dalam hal akhlak. Rasulullah diutus ke muka bumi ini dengan tujuan memperbaiki akhlak manusia. Beliau mengajarkan sikap jujur, sabar, dermawan, santun, dan penuh kasih sayang terhadap sesama makhluk.
Selanjutnya, relasi umara dan ulama. Yang pertama, umara. Umara itu dia mendukung dakwah dan musyawarah keagamaan dengan melindungi hak kewajiban masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Kemudian relasi ulama itu tugasnya menyampaikan nilai-nilai agama sebagai pedoman ke masyarakat serta memberi nasihat kepada umara dengan cara yang bijak. Yang selanjutnya itu adalah berkemajuan dalam beragama, sikap terbuka dan dinamis dalam memahami ajaran Islam sesuai konteks zaman. Kedua, menolak ekstremisme dan kekakuan berpikir atau jumud yang menghambat kemajuan umat. Tiga, itu mendorong ijtihad dan pembacaan ulang teks agama untuk menjawab persoalan kontemporer. Keempat, itu menggabungkan tradisi keislaman dengan semangat pembaruan sosial dan intelektual. Kelima, itu mengutamakan kemaslahatan dan keadilan dengan semangat Islam sebagai rahmatan lil alamin. Hadis pendukung hadis riwayat Abu Dawud nomor 4291. Selanjutnya, berkemajuan dalam bersaintifik tentang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek sambil tetap berpegang teguh pada nilai-nilai etika Islam. Ini bukan sekedar memajukan sains demi kemajuan materi, tetapi menjadikan alat untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi semua. Kunci utamanya adalah satu, integrasi sains dan akhlak. Pendidikan sains tidak bisa berdiri sendiri, kita perlu menyatukan dengan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah melahirkan para ilmuwan yang tidak hanya cerdas secara ilmiah, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral yang tinggi. Yang kedua ada sains untuk kesejahteraan. Ilmu pengetahuan seharusnya tidak hanya untuk menghasilkan keuntungan atau kemewahan materi. Lebih dari itu, sains harus menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan, mengatasi masalah lingkungan, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Yang ketiga ada etika Islam sebagai fondasi. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial dan etika Islam harus menjadi dasar dalam setiap langkah mengembangkan sains. Ini memastikan bahwa iptek digunakan untuk kebaikan. Oke, selanjutnya ada masa depan sains. Masa depan sains Islam. Masa depan sains Islam terletak pada kemampuan umat untuk menghidupkan kembali tradisi keilmuan klasik yang menjunjung tinggi etika, inovasi, dan nilai-nilai tauhid. Islam memiliki warisan besar yang ilmiah yang besar, yang dahulu menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan. Untuk mengembalikan peran strategis tersebut diperlukan beberapa langkah. Yang pertama, penguatan lembaga riset Islam modern yang mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu empiris dalam pendekatan yang saling menguatkan. Kedua, kolaborasi global ilmuwan muslim guna membangun jaringan pengetahuan yang lintas batas, namun tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, ada pencetakan generasi ilmuwan muslim yang berakhlak melalui sistem pendidikan yang menanamkan integritas, spiritualitas, dan keunggulan intelektual. Dengan membangun ekosistem keilmuan yang berpijak pada nilai Islam dan terbuka terhadap kemajuan, umat Islam berpeluang besar untuk kembali memimpin arah perkembangan sains secara global dan memberikan kontribusi nyata bagi kemanusiaan. Lanjut. Kesimpulan, integritas nilai agama dan sains merupakan kebutuhan mendesak di era modern untuk menciptakan peradaban yang maju dan beradab. Sinergi antara umara dan ulama menjadi kunci terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan religius. Generasi muda memiliki peran penting dalam membangun masa depan Islam yang ilmiah, adil, dan penuh kasih sayang demi menghadirkan Islam sebagai rahmatan lil alamin bagi seluruh alam. Oke, ada yang bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, kami tutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.